Nah, sebetulnya cerita tentang Kathina ini panjang ya. Di dalam Tipitaka, waktu kita belajar Tipitaka, itu kalau Winaya itu yang paling sulit adalah Kathina. Terus uh, kalau Sutta apa yang paling sulit? Kalau Abhidhamma yang paling sulit itu Patthana begitu. Jadi mereka ada penjelasannya masing-masing. Jadi kalau soal Winaya, kalau soal jubah itu yang paling sulit adalah jubah Kathina. Tapi kalau masalah Winaya yang paling sulit adalah masalah Sima. Nah, jadi dua topik ini, Kathina dan Sima, ini adalah topik besar. Penjelasannya juga sangat luas di dalam kitab Atthakatha. Jadi Bante hanya secara singkat aja menjelaskan bahwa Kathina itu adalah momen khusus yang diizinkan oleh Sang Buddha. Jadi awal ceritanya itu kenapa Kathina bisa terjadi, karena ada 30 biku. 30 biku itu pada saat sudah mendekati masa wasa, mereka itu berusaha untuk sampai di tempat Buddha akan berwasa. Jadi kalau wasa itu adalah selama musim hujan 3 bulan ya. Jadi kalau di eh, tahun Buddhis itu musim hujan ada 4 bulan ya. Musim panas ada 4 bulan dan musim dingin ada 4 bulan. Nah 4 bulan selama musim hujan itu dibagi menjadi dua. Jadi 3 bulan pertama dan mulai bulan kedua, ketiga, dan empat itu 3 bulan berikutnya. Nah 3 bulan yang pertama disebut wasa pertama. Ya, musim hujan yang pertama. Terus 3 bulan berikutnya itu disebut wasa kedua. Nah, biku juga diizinkan untuk berwasa setiap tahun di masa musim hujan itu berwasa. Jadi dalam waktu 3 bulan nggak biasanya tidak kemana-mana dan hanya di dalam wihara saja. Nah, biasanya tidak pindah patah juga keluar karena musim hujan ya. Nah, jadi dayaka-dayaka itu datang ke wihara, support sangga, makan dan lain-lain. Itu sangga tidak pindah patah keluar. Nah, 30 biku ini semuanya adalah biku yang tinggal di hutan, pakai jubah cuma tiga helai jubah saja, tidak menggunakan jubah keempat, tidak menggunakan kain keempat. Nah, terus mereka juga hanya menggunakan jubah-jubah yang uh, mereka pungut sendiri di jalan, di kotak sampah, di tempat pemakaman. Nah, mereka ngumpulin kain-kain seperti itu, nanti dijahit jadi jubah. Nah, mereka hanya menggunakan jubah demikian. Nah, ini adalah latihan-latihan tambahan yang Buddha izinkan yang disebut sebagai dhutanga. Ada 13 dhutanga. Nah, ini tidak harus dijalankan. Optional ya, boleh dijalankan, boleh tidak. Nah, khususnya latihan ini adalah untuk menekan kilesa, menekan kekotoran batin. Jadi, mereka yang mengambil latihan-latihan duh tangga ini, itu biasanya harus berhadapan dengan kilesanya. Gitu, seperti harus merasa puas, terus sedikit keinginan, yang seperti itu. Nah, jadi mereka semua 30 biku ini, mereka berusaha ingin wasa bersama Buddha di tempat yang sama. Tapi ternyata nggak sempat ya. Waktu sudah dekat sekali wasa, mereka masih kurang lebih 6 yojana jauh dari tempat Buddha. Jadi mereka cuma bisa masuk wasa di tempat tersebut ya. Nggak sempat ke tempat Buddha. Nah, jadi selama wasa mereka pun berharap bisa bertemu sama Buddha. Sebetulnya tidak jauh lagi gitu, cuma 6 yojana mereka pikir. Nah, akhirnya waktu wasa sudah selesai, mereka langsung menuju ke tempat Buddha. Nah, jadi waktu itu karena masih musim hujan ya, masih hujan besar gitu, basah kan. Nah, jadi jubahnya pada kuyup pada saat bertemu sama Buddha gitu. Jubahnya kotor karena jalanan berlumpur dan lain sebagainya. Jadi Buddha melihat keadaan mereka, Buddha izinkan 5 untuk mengadakan kathina. Nah, setelah kathina itu sebetulnya ada beberapa syarat kathina ya yang membuat kathina itu menjadi spesial. Nah, itu
sebetulnya inti dari perayaan Katina tersebut adalah uh, untuk mendanakan jubah Katina yang disebut sebagai jubah Katina. Nah, jubah Katina itu hanya satu helai saja. Jadi jubah seorang biku ya minimal itu punya 3 helai. Jadi jubah atas, jubah bawah, dan jubah yang 2 lapis. Jadi kain 2 lapis dijahit jadi satu. Nah itu disebut jubah 2 lapis. Nah 3 jubah ini tidak bisa tiga-tiganya didanakan sebagai jubah katina. Hanya salah satu saja. Nah sebetulnya inti dari jubah katina ini adalah untuk mendanakan jubah katina ya sehelai jubah untuk biku yang membutuhkan. Misalnya jubah waktu apa puasa itu jubahnya sobek atau jubahnya sudah usang. Nah, yang seperti itu mereka harus diberi prioritas. Jadi jubah katina diberikan ke mereka. Nah, itu. Nah, setelah mereka mendapat jubah katina, mereka akan istilahnya menyebar katina. Nah, sebetulnya istilahnya menyebar katina, setelah disebar apa manfaatnya? Nah, manfaatnya biku yang lain yang tinggal di wihara tersebut yang sudah menyelesaikan wasa pertama itu berhak atas 5 hak katina, 5 hak istimewa katina. Nah, 5 hak istimewa katina ini Buddha berikan agar biku-biku itu nyaman tinggal selama akhir musim hujan sampai akhir musim dingin. Jadi 5 hak katina ini berlaku 5 bulan ya. Jadi uh, musim puasa kan ada 3 bulan. 3 bulan yang pertama saja. Biku yang sudah menjalankan 3 bulan puasa pertama ya, saja yang boleh melakukan katina. Jadi biku yang masuk puasa kedua tidak boleh melakukan katina. Nah, jadi yang sudah menyelesaikan puasa pertama saja yang bisa melakukan katina. Jadi masih ada musim hujan itu sisa 1 bulan. Kemudian musim dingin sendiri ada 4 bulan. Ya. Jadi 5 bulan berikutnya ini mereka mendapatkan 5 hak katina. Nah, 5 hak katina ini adalah hak-hak khusus yang meringankan beberapa peraturan winaya. Nah, misalnya seperti apa? Di dalam peraturan winaya ada bahwa biku tidak boleh simpan kain lama kalau tidak di apa ya disebut di adithana gitu. Di adithana itu lebih baik di, diputuskan kepemilikannya bahwa ini kain saya gitu loh. Nah, misalnya kalau biku mendapat jubah misalnya, nah, dia sendiri sudah punya jubah, dia tidak butuh jubah. Nah, tapi dia pingin berdana jubah ini mungkin ke temannya, ke biku yang lain. Nah, dia hanya boleh menyimpan jubah itu selama maksimum 10 hari. Kalau dalam waktu 10 hari jubah itu dia tidak putuskan bahwa ini adalah milik saya, nah dalam waktu 10 hari itu, nah hari ke-11 dia melakukan pelanggaran, jubah itu harus diserahkan. Nah, jadi dalam 10 hari biasanya harus diadithana kita sebutkan, dibuat kepemilikannya. Nah, jadi begitu. Nah, tapi waktu di dalam masa hakatina ini ya, kita boleh simpan sebanyaknya, sebanyak-banyaknya jubah. Kita boleh simpan selama sampai akhir musim dingin ya. Nah, kemudian misalnya kita boleh menerima undangan. Kalau di peraturan winaya ada peraturan bahwa seorang biku tidak boleh menerima 2 undangan dalam satu hari. Nah, misalnya undangan makan siang ada, tapi nggak boleh di 2 tempat begitu. Nah, cuma boleh satu aja. Nah, sedangkan kalau pada saat masa hakatina ini masih berlaku, jadi dia boleh menerima 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat boleh ya. Boleh menerima banyak undangan dalam waktu satu hari. Jadi selama 5 bulan ini ya dia boleh menerima dana makan di banyak tempat. Nah, kemudian
boleh terpisah dari jubah utamanya. Nah, kalau di Winaya itu biku khususnya waktu subuh ya, pas subuh itu biku tidak boleh terpisah dari 3 jubah utamanya. Sebetulnya intinya bahwa biku itu kalau kemana-mana, kalau bisa selalu bawa itu 3 jubah utamanya, nggak boleh ditinggal gitu. Kecuali misalnya kalau diikuti ada apa? Ada kuncinya, bisa dikunci atau ditaruh di tempat yang aman, seperti itu bisa. Nah, tapi secara umum 3 jubah utama itu saat fajar itu tidak boleh terpisah dari seorang biku. Nah, sedangkan pada saat hak katina ini masih berlaku, dia boleh terpisah dari 3 jubah utamanya. Kalau lupa pun juga tidak apa-apa. Nah, itu. Kemudian eh, biasanya biku itu kalau menerima undangan makan ya, nah itu harus ada caranya. Umat tidak boleh bilang, Bante, saya mengundang makan nasi goreng di rumah saya besok pagi. Atau mengundang makan kue tiaw goreng besok pagi. Nah, itu tidak boleh ngomong seperti itu. Jadi, yang benar seperti apa? Bante, saya mengundang Bante untuk menerima dana makan pagi di rumah saya. Nah, bedanya apa? Lauknya nggak boleh sebut namanya. Ya, nah jadi sedangkan kalau di dalam masa hak katina masih berlaku, nah itu mau sebut nama lauknya juga tidak masalah, itu boleh. Nah, kemudian pada saat menerima dana makan, misalnya di rumah umat ya, biasanya biku harus lapor gitu, misalnya apakah sebelum pergi atau setelah pulang. Dia harus lapor ke temennya yang ada di wihara bahwa dia menerima dana makan hari ini. Nah, sedangkan pada saat hak istimewa masih berlaku, nah itu tidak perlu tidak perlu inform juga nggak apa-apa, nggak perlu kasih informasi ke yang lain juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, juga pada saat selama 5 bulan ini di dalam wihara tersebut, semua jubah yang didanakan kepada sangha adalah milik biku-biku yang sudah menyelesaikan wasa pertama, yang berhasil menyelesaikan wasa pertama di wihara tersebut. Nah, jadi biku tamu itu tidak berhak atas jubah sangha selama musim sampai musim dingin ya, akhir dari musim dingin. Nah, seperti itu. Jadi ini hak khusus katina. Nah, ini yang membuat jadi dana katina ini jadi lebih spesial daripada yang lain gitu ya. Pertama, dia hanya bisa didanakan di bulan Kathina saja. Nah, yang disebut dengan bulan Kathina itu adalah setelah wasa pertama selesai sampai akhir musim hujan. Nah, itu 1 bulan itu disebut sebagai uh, musim Kathina disebut, bulan Kathina. Nah, jadi dalam sebulan itu perayaan Kathina bisa dilakukan. Tapi kalau di luar atau sebelum bulan itu tidak bisa disebut sebagai perayaan Kathina. Nah, terus perayaan Kathina itu harus ada sangga. Harus didanakan ke sangga. Yang disebut sebagai jubah Kathina itu harus didanakan ke sangga. Nah, jadi bedanya apa? Ya, kalau didanakan ke sangga itu artinya kita tidak sama sekali pendonor tidak memiliki kemelekatan. Siapapun yang menerima jubah, ya, apakah biku yang disukai oleh pendonor atau tidak disukai oleh pendonor, nah itu tidak masalah. Pokoknya pendonor hanya berdana ke sangga. Nah, kemudian yang agak spesial dari Kathina adalah bahwa sama sekali tidak boleh ada instigasi dari seorang biku. Jadi seorang biku boleh menjadi pendonor jubah Kathina, boleh, tapi dia tidak boleh memotivasi, bahkan misalnya donaturnya sendiri. Nah, misalnya, kalian danalah jubah Kathina untuk wihara ini. Itu manfaatnya besar. Nah, misalnya dia ngomong seperti itu, nah itu Kathina itu tidak sah. Nah, jadi sama sekali tidak boleh ada
kontribusi ya, maksudnya instigasi dari seorang biku dalam perayaan Katina. Jadi makanya perumpamannya disebut sebagai seperti pohon duren jatuh dari pohon atau seperti buah jatuh dari pohon. Kita nggak tahu itu kapan ranumnya dan kita nggak tahu buah yang jatuh itu manis atau busuk. Kita nggak tahu. Nah jadi pada saat hari Katina itu kita nggak boleh menasehati apapun tentang misalnya materi dari jubah Katina, harus kain yang seperti ini, harusnya yang seperti ini. Nah itu tidak boleh. Nah kalian harus dana berapa banyak kain, harus berdana berapa banyak jubah, tidak boleh. Nah ini yang membuat jubah perayaan Katina itu menjadi spesial gitu. Jadi sama sekali tidak ada kemelekatan, sama sekali murni dan hanya kepada sangga dan hanya di bulan tersebut saja gitu. Nah jadi ini yang membuat akhirnya tradisi berdana Katina itu adalah perayaan yang cukup besar ya di negara-negara Buddhis itu. Dan setiap tahun rata-rata merupakan perayaan yang besar. Nah, tapi ada juga beberapa wihara yang berpikir bahwa kita sama sekali nggak butuh jubah, kita sama sekali nggak butuh kain. Itu kita puas dengan apa yang kita pakai sekarang. Nah, jadi wihara itu mereka bisa menolak. Kami nggak mau mengadakan Katina misalnya. Karena biasa kan perayaan Katina itu sibuk ya. Apalagi kalau di Sri Lanka bisa perayaan Katina itu 7 hari. Itu ada perayaan, ada gajah menari, ada tari-tarian, jadi berisik di dalam wihara. Jadi kalau wihara hutan seperti itu nggak mau mengadakan Katina. Ya. Nah ada juga. Nah juga misalnya biasanya pada saat Katina itu banyak barang-barang yang didanakan, lalu nanti sangga harus pusing ya, mendistribusikan atau menyimpan atau uh, menjaga barang-barang ini sampai setahun ke depan itu. Nah, itu ada juga pertimbangan seperti itu, jadi mereka sama sekali tidak mau mengadakan Katina, itu juga merupakan hak mereka, boleh. Nah, itu yang membuat Katina itu spesial. Seperti itu. Nah, jadi biasanya di hari Katina itu kalau di zaman Buddha itu bahkan Buddha sendiri itu ikut berpartisipasi dalam menjahit jubah. Nah, ini juga yang di dalam sasana kita menjadi momen ya, momen penting di mana sangga itu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan jubah gitu. Nah, jadi di sana betul-betul sangga tertantang untuk bisa bekerja sama dan harmonis, kemudian juga menurunkan ilmunya dari senior ke junior, cara menjahit jubah, mengukur jubah, menggambar, mewarnai jubah, mencelup jubah, dan lain-lain gitu. Sampai dari, kalau di zaman Buddha kan dananya kain putih ya, kain nggak ada warna gitu, sampai kain yang layak dengan warna yang layak dipakai oleh biku gitu. Nah itu dalam waktu 1 hari harus selesai. Itu dari pada saat setelah subuh, setelah fajar, kain boleh didanakan. Kemudian sebelum fajar berikutnya, itu kain sudah harus selesai dan katina harus disebar. Nah ini juga yang satu poin yang membuat acara katina menjadi spesial. Nah, jadi banyak sekali detail yang perlu dijelaskan ya, tapi untuk umat awam Bante rasa sedemikian sudah cukup ya, bahwa Katina ya memang spesial ya. Tapi memang tidak ada penjelasan khusus di dalam Winaya maupun di Sutta menjelaskan bahwa manfaat berdana Katina itu lebih istimewa daripada berdana jubah di waktu yang bukan Katina. Ya, misalnya berdana jubah ke sangga pada saat Katina, kemudian berdana jubah kepada sangga di luar bulan Katina. Apakah yang mana yang lebih istimewa? Nah, itu nggak pernah dijelaskan ya. Nah, itu ada satu poin yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi itu kurang lebih sejarahnya dan bagaimana akhirnya menjadi tradisi dan sebuah perayaan sampai zaman sekarang ini. Nah, sedemikian menurut Bante informasinya sudah cukup ya.